Nasrani, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa sifat dan tabiat ini akan diulangi oleh umat akhir zaman ini. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Allah telah menjelaskan tentang pribadi ataupun menjelaskan tentang karakteristik dari orang-orang yang telah mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka senantiasa berada dalam kehidupan yang berselisih, berikhtilaf. Selalu berbeda-beda mereka di dalam memahami akan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat itu. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan setelah datang kepada mereka akan ilmu, yaitu dengan perintah bitauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi sebagian mengimani, sebagian besar tentunya mengingkari akan prinsip hidup untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Tuhan yang berhak disembah dalam kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Maka terjadilah perbedaan yang terus-menerus terjadi di kalangan mereka, padahal sudah mendapatkan ilmu dari Allah SWT melalui kitab Allah sebelum Al-Quran tentunya. Baghyan bainahum, karena adanya permusuhan di antara mereka. Maka kalau kita memperhatikan ayat ini, jelas bahwa sejarah itu kini bisa kita lihat berulang. Bahwa meskipun umat pada akhir zaman ini sudah didatangkan oleh Allah SWT ke hadapan mereka kitab Al-Quran yang jelas-jelas memberikan petunjuk untuk membimbing jalan hidup kita di atas al-Islam yang lurus, namun karena bagian tadi itu, atau karena adanya permusuhan di dalam hati manusia, karena sebagian menginginkan sesuai dengan hawa nafsunya harus begini agama itu, sebagian menginginkan berdasarkan hawa nafsu mereka harus begini, sehingga selalu diliputi oleh ikhtilaf, perbedaan terus. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Maka barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sari'ul hisab, amat cepat akan hisabnya atau perhitungannya. Akhir ayat ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah adalah ini bersifat ancaman, ya, bersifat ancaman, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang masalah hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha berilmu tentang bagaimana perilaku daripada hamba-hambanya di dalam menerima ataupun menolak akan syariat yang datang daripadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun yang akan menghisab mereka nanti, yang akan memperhitungkannya pada kehidupan akhirat nanti.
Fa in hajjuka, maka apabila mereka itu mendebat engkau Muhammad, yakni di sini disebutkan orang-orang yang kafir yang mendebat engkau itu Muhammad, fakul, maka katakan lahum di dalam keterangan tafsirnya kepada mereka, aslamtu wajhiya lillahi, telah aku menyerahkan diriku, aku telah menyerahkan wajahku hanya kepada Allah. Jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW apabila didebat oleh orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar diberikan jawaban kepada mereka, pernyataan secara tegas dan kalimat faqul aslamtu wajhiya lillah, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah menyerahkan wajahku hanya kepada Allah. Artinya aku menyerahkan hidup dan matiku ini semata-mata karena Allah. Allah yang menghidupkan diriku dan yang mengatur kehidupanku dan serta mematikanku dan yang akan menghisab di yaumil akhirah nanti itu. Wa manittaba'ani, wa manittaba'an kalau waqaf, dan demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Jadi simpulnya kalimat ini, aku telah menyerahkan diriku sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul lil ladzina utul kitaba, dan katakan pula kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yakni tadi itu siapa mereka? Al-Yahudu wan Nasara. Jadi perlu dijelaskan lewat tafsirnya supaya tidak ragu kita kemana alamat yang dimaksudkan dengan kalimat alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Di dalam tafsir jalan lain ini al-Yahud wan Nasara, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi. Dijelaskan di sini siapa yang dimaksud orang-orang yang ummi ini, yaitu musyrikin al-Arab, yaitu orang-orang musyrikin di kalangan bangsa Arab pada saat itu, ya. Jadi kalau sekarang ini ada orang-orang musyrikin, tentu akan terkena kepada kalimat al-ummiyin ini, karena sudah ada petunjuk untuk ibadah kepada Allah saja, hanya kepada Allah untuk disembah, meninggalkan sesembahan berhala yang biasa dijalankan oleh mereka dari nenek moyang mereka, ya kan? Maka tidak terbatas pada orang-orang bangsa Arab pada saat itu, ya. Pada saat turunnya ayat ini, ya betul, karena di hadapan Rasulullah SAW, ya, yaitu tentu bangsa Arab, ya. Maka kalimat berikutnya aslamtum, ya, aslamu, apakah kamu semua sudah menyerahkan diri, sudah Islam kalian, sudah taslim kalian? Nah, begitu pertanyaannya. Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka apabila kalian telah Islam, telah taslim, telah menyerahkan diri,
kepada Allah, telah menyerahkan diri kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian itu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi faqadih tadau yakni minad dhalal, dari kesesatan, telah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, minad dhalal, dari jalan kesesatan. Yang mana jalan kesesatan itu adalah jalan atau perbuatan tepatnya ya. Ini untuk lebih jelasnya adalah jalan ini adalah pekerjaan atau perbuatan, biasa diberi nama dengan kalimat sabil ya. Jalan ini maksudnya adalah perbuatan manusia. Jadi minad dhalal, dalam kesesatan atau dalam kegelapan hidup. Wa in tawallau yakni anil Islam, dan jika kalian itu berpaling, ya, berpaling di sini anil Islam, berpaling dari Islam, fa innama 'alaikal balagh, maka kalau mereka itu berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka hanyalah tanggung jawab atas engkau al balagh, hanyalah menyampaikan saja. Ya. Ai at-tabligh lirisalah. Jadi tanggung jawab engkau Muhammad, engkau wahai Rasul, hanyalah sebatas tabligh, sebatas menyampaikan akan risalah, yakni agama Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an ini. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat akan segenap hamba-hambanya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala aktivitas dari hamba-hamba Allah semuanya, termasuk kita ini, adalah berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sebagai keyakinan bagi kita adanya yang namanya kenikmatan yang disebutkan ketiga tadi di awal, yaitu berupa akhlakul karimah dengan kalimat yang simpel, yaitu ihsan. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepada aku tentang apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Bahwasanya engkau mengibadati atau menyembah kepada Allah seakan kau melihat Allah. Namun apabila engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah telah melihat engkau. Jadi harus diyakini oleh kita sebagai bagian dari nikmat terbesar dari Allah SWT bagi kita, adanya perasaan dalam diri kita ini muraqabah dari Allah SWT, pengawasan dari Allah SWT yang maha melihat akan segala perbuatan hamba-hambanya, termasuk kita semua ini. Tentunya dikehendaki agar kita senantiasa berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita karena godaan syaitan, karena hawa nafsu kita
telah menyeret atau menggiring kita ya, berbelok dari ajaran yang telah Allah SWT tuntunkan kepada kita dan Rasulullah SAW berikan contoh teladan yang terbaik buat kita, maka segeralah kita kembali kepada jalan yang lurus itu, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apabila para ikhwan dan akhwat ada perintah dan juga ada larangan, contoh Allah Subhanahu wa taala ridho apabila kita ini melaksanakan perintahnya berupa perintah untuk hidup berjamaah, dan Allah murka apabila hambanya senantiasa menegakkan hidup dengan berpecah belah, bergolong-golongan. Maka segeralah kita bertobat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang diridhoinya berupa hidup berjamaah dan berimamah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Maka wajib atas kalian untuk senantiasa mengikuti sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Ini hadis terkait dengan berkecamuknya fitnah di akhir zaman sehingga menggiring manusia kepada kesukaan ya, kecintaan kepada hidup yang sesungguhnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hidup yang berpecah belah, berarti jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini justru disenangi oleh manusia akhir zaman, padahal ini adalah merupakan hal yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwan dan akhwat apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ta'lim pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Hadanallahu yakum ajma'in ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.